Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Haldi, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga UIN Pasca UIN Aranidi, menyampaikan tugas dari mata kuliah Politik Hukum Islam dari makalah ataupun artikel yang sudah kita buat, yaitu berjudul Fenomena Penerapan Undang-Undang Ormas terhadap Ormas Islam, tinjauan dari Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Undang-Undang Ormas. Salah satu peristiwa terkini yang dibicarakan hangat di Indonesia adalah pengesahan pemberlakuan Undang-Undang Ormas. Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang disahkan lewat peraturan pemerintah ternyata telah menuai kontroversi, terutama di kalangan ormas Islam, sebut saja Hizbut Tahrir atau HTI dan juga Front Pembela Islam atau FPI. Ya, apa dampak yang ditimbulkan dari diberlakukannya Undang-Undang Ormas atau lewat Perpu nomor 2 tahun 2017 ini? Salah satu akibat adalah munculnya penolakan dari berbagai kalangan umat Islam, terutama yang kalangan ataupun kelompok atau organisasi masyarakat yang ideologinya adalah berideologi Islam. Sedangkan salah satu maksud dari undang-undang ini adalah sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2017, dijelaskan bahwa ada satu poin menyebutkan bahwa setiap ormas atau organisasi masyarakat harus memiliki ideologi yang sama dan dasar yang sama, yaitu ideologi Pancasila, dan dasarnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi dari inilah timbul pertentangan. Ada pihak sebahagian yang mendukung pemberlakuan Perpu ini, sehingga menganggap alasannya adalah sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keutuhan atau kemurnian ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ya. Tujuan berikutnya adalah pihak yang menerima pemberlakuan Perpu ini akan terjaganya kesatuan dan keutuhan serta kemajemukan yang ada di Indonesia, sehingga terfilter, tersaring dari pemahaman-pemahaman atau ideologi-ideologi yang bukan lahir dari rahim Indonesia sendiri. Ya. Dan adapun pihak yang menolak menganggap bahwa ini sebagai langkah pemerintah yang bersifat represif untuk membungkam suara ataupun pendapat di negara Indonesia, yang pada akhirnya adalah menghilangkan atau mencabut ruh demokrasi di Indonesia yang didengungkan di era reformasi. Kemudian berikutnya, penolakan ini adalah sebuah pukulan bagi umat Islam yang ingin diterapkannya syariat Islam. Nah, jadi arah dari Undang-Undang Ormas ini adalah, kalau kita lihat dari penjelasan baik dari Mendagri maupun dari pihak-pihak terkait, tujuannya adalah yang pertama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia di bawah satu ideologi yang sama, yaitu ideologi Pancasila dan dasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, untuk memperkuat kesatuan negara Indonesia, melindungi kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia, dan menindak setiap pemahaman yang menyimpang dari ideologi Pancasila. Nah, maka dengan ini, salah satu pendapat yang dijelaskan bahwa motif lahirnya dan tujuannya lahirnya Undang-Undang Ormas ini adalah, pertama, untuk memiliki kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2017. Kemudian adanya pelanggaran terhadap asas dan tujuan ormas itu sendiri, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada ormas yang bertentangan ideologinya dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Dan yang terakhir, untuk melindungi keutuhan NKRI. Ya.
Berikutnya, ya, salah satu pendapat mengatakan dari Arskalan Salim mengatakan bahwa dalam sebuah jurnalnya bahwa ketika disebut Islam maka identik dengan radikalisme ataupun penerapan hukum syariah. Yang inilah yang memantik atau memancing pihak-pihak tertentu yang tidak mendukung dan membuat adanya pertentangan dalam penentuan ideologi ormas. Maka daripada itu, terakhir kesimpulannya adalah bahwa dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Undang-Undang Ormas menuai kontroversi di tengah masyarakat Islam atau di tengah umat Islam. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka sedangkan dari kejadian ini menandakan bahwa perlu adanya peninjauan ulang kembali terhadap pemberlakuan Perpu Undang-Undang Ormas yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.